Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Ibu Nurul Raihah dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyahu wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini guru akan menjelaskan tentang berbagi infak dan sedekah dalam surat Al-Fajr ayat 15-18. Sebelum memulai materinya, guru akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita lakukan pada materi kali ini. Yang pertama, menghayati bahwa infak dapat menyucikan jiwa dan menambah keberkahan. Yang kedua, menjalankan sikap peduli kepada sesama. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15-18. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan surat Al-Fajr ayat 15-18. Menyimpulkan keterkaitan kandungan surat Al-Fajr ayat 15-18 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah, serta menyajikannya dalam bentuk lisan dan tulisan. Sebelum kita mempelajari tentang infak dan sedekah, perhatikanlah gambar berikut ini. Yang pertama, gambar 1, marilah menjadi hamba yang bersyukur. Gambar 2, yuk bersedekah biar berkah. Gambar 3, ini tentang infak yang baik. Selanjutnya ada pengertian infak, yaitu berasal dari kata anfaq wa yunfiqu, artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Secara istilah, infak yaitu mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah itu terletak pada hukum. Hukum dari zakat itu adalah wajib, sementara hukum dari infak dan sedekah yaitu sunnah. Infak dan sedekah terletak pada batasan yang diberikan. Infak terbatas hanya pada materi. Infak dan sedekah juga bisa diberikan kepada siapa saja, meskipun orang itu mendapatkan zakat atau orang yang berhak mendapatkan zakat. Sedangkan sedekah cakupannya lebih luas, seperti jasa, senyum pada orang lain, bahkan menyingkirkan duri dari jalan, itu termasuk sedekah. Sekarang mari kita baca surat Al-Fajr ayat 15 dan 18. Nanti ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Arti dari surat Al-Fajr ayat 15-18. Ayat 15, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Artinya yaitu, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ayat 16. Wa amma idza
ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول Rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Kalla bal tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala du'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, itu tadi bacaan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian, sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempatan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala menghina mereka. Padahal tidak demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Dalam ayat ini, kita sebagai manusia harus bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah, walaupun itu rezeki yang banyak maupun sedikit. Sedangkan ayat 17 Allah berfirman, Kalla, yang artinya sekali-kali tidak, maksudnya tidak seperti yang didengarnya baik dalam keadaan suka maupun duka. Apabila diberi kekayaan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Dan apabila mendapat kemiskinan, hendaknya dia bersabar dan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala tukrimunal yatim. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Maksud dari ayat ini yaitu kita disuruh untuk memuliakan anak yatim dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Ayat surat Al-Fajr ayat 17 sampai 18 Allah menjelaskan bahwa agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, yang artinya sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam yang ada di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Selanjutnya, surat Al-Fajr ayat 18 Allah memperingatkan agar semua manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk memberi makan orang miskin. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk orang-orang yang mendustakan agama Allah. Sebagaimana surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Dalam surat Al-Fajr ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita. Yang pertama tentang materi atau harta. Meskipun kita diberi harta yang banyak atau sedikit, kita tetap bersyukur. Selain itu juga dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam harus menyayangi atau menyantuni anak yatim dan memberi makan orang-orang yang miskin, supaya kita tidak menjadi pendusta agama seperti dalam surat Al-Ma'un. Nah, demikianlah tadi pembahasan tentang infak dan sedekah.
Demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.